Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih. Di sini kita sudah di pertemuan ke-12. Pertemuan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amti ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Fitrah secara bahasa bermakna suci atau bersih. Pengertian dari zakat fitrah sendiri adalah zakat terhadap jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim serta orang-orang yang dinafkahinya menjelang Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa. Jadi di sini kalau zakat fitrah ini yang dizakati adalah badannya atau jiwanya atau orangnya. Maka setiap orang muslim itu yang memenuhi persyaratannya, utamanya mempunyai kelebihan makanan pada Idul Fitri atau ketika Ramadan, ini wajib mengeluarkan zakat fitrah ya, setiap orang muslim, baik merdeka ataupun budak. Kalau memenuhi syaratnya nanti, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang dizakati adalah orangnya, untuk membersihkan orangnya. Utamanya zakat fitrah ini dibayarkan kepada fakir ataupun miskin. Jadi di sini kemarin kita sudah membahas tentang mustahik zakat yang ada 8, ada fakir, miskin, terus kemudian amil, mu'alaf, ghorim, ibnu sabil, sabilillah, kemudian satu lagi itu ya, itulah. Nah, utamanya kalau zakat fitrah ini dibayarkan kepada orang fakir ataupun miskin. Bagaimana pengertiannya? Kalau orang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan, sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu dalil yang masyhur digunakan dalam zakat fitrah ini adalah hadis Nabi Muhammad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasul mewajibkan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min sa'irin, 1 so kurma atau 1 so gandum. Jadi awal mulanya ini besarnya zakat fitrah kalau ukurannya yang dipakai dulu adalah 1 so. So'an min tamrin itu kurma, min so'an min sa'irin ini gandum. Alal abdi wal harri wal zikri wal unsa wal zoghiri wal kabir minal muslimin. Baik wajib bagi orang muslim, hamba, budak ataupun yang merdeka, hal, wazakar wal unsa, laki-laki maupun perempuan, wazohir wal kabir, besar maupun kecil, anak dewasa maupun masih anak-anak, minal muslimin, dari orang muslim. Wa amaru biha antawadda qabla khurujun nasi ila sholat, dan hendaklah zakat fitrah ini ditunaikan sebelum orang-orang selesai mengerjakan sholat id. Jadi ini dalil tentang kewajiban zakat fitrah. Adapun syarat wajibnya, yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut hidup pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau ketika malam Idul Fitri. Jadi ketika samen menangi malam takbiran, maka samen punya kewajiban membayar zakat fitrah. Menangi ya masih hidup maksudnya. Kalau samen mati sebelumnya, maka pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ataupun untuk bayi dalam kandungan, ini tidak termasuk dalam kategori ini. Seorang bayi mempunyai kewajiban zakat apabila ia telah lahir dan dibayarkan oleh orang yang menafkahinya. Nah, sampean semua sebagai seorang anak, ini kewajiban zakat fitrahnya dibayarkan oleh orang yang menafkahi, yaitu orang tua atau bapaknya sampean.
Yang nomor tiga adalah syarat wajibnya mempunyai kelebihan makanan. Jadi sampean mempunyai kelebihan makanan untuk Idul Fitri. Karena salah satu tujuannya zakat fitrah ini ketika hari raya Idul Fitri, semua orang Islam baik yang merdeka maupun budak, yang ngambang yang kaya maupun miskin itu bisa makan semuanya. Syarat wajibnya yang terakhir adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Nah, kalau tadi dalam hadis makanan pokoknya yang dijadikan contoh adalah tamrin au sairin, kurma ataupun gandum. Nah, kalau di Indonesia ini bisa diganti misal dengan beras ataupun singkong, telo dan lain sebagainya. Nah, besarnya zakat fitrah itu setiap orang adalah 1 shaw atau paling sedikit minimal itu 2,5 kg. Jadi setiap orang itu ketika menjelang Idul Fitri, ketika memenuhi syarat wajib ini, wajib mengeluarkan 2,5 kg beras setiap orangnya. Jadi seumpama di keluarga sampean itu ada 3 orang, ada ayah, ada ibu, ada anak, maka 2,5 kg dikali 3. Jadi keluarga itu harus mengeluarkan 7,5 kg beras. Begitu juga seterusnya. Jadi setiap orang mempunyai kewajiban membayar zakat fitrah sebesar 2,5 kg beras. Adapun waktu pelaksanaannya zakat fitrah ada 4 macam waktu. Yang pertama biasa disebut dengan waktu jaiz atau waktu boleh. Zakat fitrah diperbolehkan dibayar sejak tanggal 1 Ramadan. Jadi sejak awal puasa Ramadan bisa untuk membayar zakat fitrah. Yang nomor 2, zakat fitrah utamanya dibayar pada malam Idul Fitri. Ini waktu afdol, ya, lebih utama. Ini ketika setelah matahari terbenam di tanggal 30 Ramadan atau malam takbiran. Itu utamanya membayar zakat fitrah. Nah, waktu yang ketiga yang paling baik itu dibayar ketika akan sholat id pada tanggal 1 Syawal. Jadi sejak habis subuh pada tanggal 1 Syawal sampai menjelang sholat id ketika hari raya Idul Fitri. Ya, itu paling utama dibayarkan pada saat itu. Jadi seumpama sampean pingin yang paling utama ya ketika akan sholat id itu harus dipersiapkan malamnya membawa beras atau untuk yang dizakatkan. Nah, ketika berangkat sholat itu ditargetkan, oh ini orang ini yang akan saya kasih zakat fitrah. Nah, jadi dalam perjalanan ketika akan sholat id itu paling utamanya membayar zakat fitrah. Waktu yang terakhir, zakat fitrah tidak boleh dibayarkan sesudah sholat id. Kalaupun ketika dibayarkan sesudah sholat id, maka tidak dinamakan zakat fitrah tapi dinamakan sedekah biasa. Nah, bagaimana kemudian orang yang tidak membayar zakat fitrah? Tentu saja mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara melaksanakan zakat fitrah, yang pertama adalah menyiapkan barang yang akan dizakatkan, jadi dibungkus, kasih kresek atau apa. Yang kedua mencari mustahik zakat, ya, utamanya adalah orang fakir atau miskin, ataupun bisa disalurkan kepada panitia zakat atau badan terkait semisal Basnas. Ya, sekarang sudah canggih beberapa badan pengumpul zakat ini menyediakan membayar zakat dengan uang tunai. Ya, jadi bisa online lah. Jadi sampean tinggal menyetor kira-kira harganya beras 2,5 kg itu berapa, nanti oleh panitia dibelikan beras kemudian disalurkan kepada orang yang berhak. Bisa seperti itu ya, tergantung nanti kesepakatannya atau komunikasinya dengan panitia atau badan pengumpul zakat. Ya, di aplikasi-aplikasi sekarang sudah banyak ya, seperti kayak di Bukalapak, di Shopee atau di Tokopedia, itu saya rasa sudah ada pilihan untuk membayar zakat fitrah. Ya, boleh saja bayar zakat fitrah dengan secara online ya. Yang nomor 3, menyerahkan barang zakat disertai niat. Nah,
Ini ketika akan membayarkannya. Jadi seumpama sampean langsung secara face to face, secara tatap muka bertemu dengan orang yang akan menerima zakat, sampean menyerahkan barangnya dengan disertai niat. Niatnya cukup di dalam hati, bisa juga diucapkan ya. Adapun zakat fitrah bisa secara mandiri ataupun diwakilkan kepala keluarga. Secara ringkasnya, ini adalah niat ketika akan melaksanakan zakat fitrah secara mandiri ya. Jadi sampean membawa berasnya sendiri, sampean pingin membayarkan zakat fitrahnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu saya niat an ukhrija zakatal fitri, mengeluarkan zakat fitrah an nafsi, untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Ini ketika untuk dirinya sendiri ya. Nah, seumpama sampean ini jadi kepala rumah tangga atau sampean zakatnya dibagikan oleh bapaknya, bisa saja dengan membaca niat seperti ini sudah mencakup seluruh satu keluarga. Jadi cukup kepala keluarganya yang mewakili. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri, saya niat mengeluarkan zakat fitrah an nafsi, untuk diriku, wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum, dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, syar'an secara syar'i, fardhon lillahi ta'ala. Jadi ini sudah satu keluarga niatnya untuk membayar zakat fitrah. Bisa juga zakat fitrah ini diwakilkan. Nah, jadi seumpama bayarnya dewi-dewi terpisah, itu boleh-boleh saja ya. Ini saya gabung niatnya untuk istri, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi nanti tinggal pilih salah satunya saja. Jadi seumpama untuk istri, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau untuk istri. Jadi saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardhon lillahi ta'ala. Sedangkan kalau untuk anak laki-lakinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku, anak laki-lakiku, namanya siapa boleh disebutkan, fardhon lillahi ta'ala. Sedangkan kalau untuk anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti, fardhon lillahi ta'ala. Saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, namanya siapa, fardhon lillahi ta'ala. Nah, jadi kalimat yang paten dalam niat zakat fitrah adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an titik-titik fardhon lillahi ta'ala. Lah annya itu boleh diisi dengan nama seseorang untuk menjadi perwakilan ya. Jadi bisa kalau untuk dirinya sendiri an nafsi, kalau untuk keluarganya tadi ada ditambahi an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an, untuk istrinya zaujati, untuk anak laki-lakinya walati, untuk anak perempuannya binti. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya zakat fitrah ini adalah zakat yang dibayarkan setiap orang muslim ya, ketika hidup di hari terakhir bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah itu adalah 1 so, atau kalau dikonversikan atau disamakan dengan ukuran sekarang, minimal adalah 2,5 kg berupa makanan pokok. Umumnya kalau yang kita pakai adalah beras ya. Paling baik zakat fitrah adalah dibayarkan setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Id ya. Adapun dengan niatnya tadi, intinya dengan membaca nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhon lillahi ta'ala. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.